Selamat pagi Oma, Opa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Feli Christine dan Oma Lili Dias. dalam acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini, edisi 10 September 2022. Selamat pagi Oma. Selamat pagi. Apa kabar nih hari ini? Baik. Baik ya, puji Tuhan. Nah Oma, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang salah satu orang kudus, yaitu Santo Theodardus Martir. Betul banget Oma. Nah untuk membuka ya Oma, mungkin Oma boleh ceritakan sedikit arti nama Santo Theodardus ini apa sih? Nama Theodardus berasal dari nama Theodahad. Ya. Nah, Theodahad itu berasal dari Theod, Iya. itu artinya orang. Iya. Hardus itu artinya berani, Wah, kuat. kuat ya, wah luar biasa. Detail banget ya Oma ya. Ya. Nah selanjutnya nih Oma, mungkin boleh diceritakan kehidupan awal dan panggilan awal dari Santo Theodardus itu seperti apa Oma? Theodardus itu seorang biarawan Benediktin Oke, Benediktin. dan murid dari murid spiritual Iya. dari Santo Remaklus. Oke. Remaklus. Theodardus ini lahir pada tahun 620. 620, wah. Lama banget berarti ya Oma ya sudah. Di Aquitania. Sekarang itu Aquitania adalah wilayah Perancis. Pada usia masih muda, ia sudah merasakan keinginan untuk hidup lebih religius dari biasanya. Oleh karena itu, ia kemudian masuk biara Ordo Benediktin ya Ordo Oma ya? Benediktin. Oke. Berarti memang panggilan untuk hidup membiara itu sudah ada dari dulu ya di dalam dia sudah diri. merasakan panggilannya. Betul sekali Oma. Nah tadi kan Oma sempat menyebutkan bahwa akhirnya ia bergabung pada biarawan di Ordo Benediktin ya Oma ya. Nah boleh dijelasin lebih lanjut Oma, kehidupan membiara beliau itu seperti apa sih? Pada tahun 653 Theodardus itu ditunjuk sebagai seorang abbas. Iya. Abbas itu apa Oma kalau boleh tahu? Abbas itu pemimpin biara. Oh, pemimpin biara. Oke. Ya, seorang abbas di biara Benediktin yang namanya Malmedy Staphylot. Oh, Malmedy Staphylot. Itu masih di sekitaran Prancis berarti Oma ya? Belgia. Oh, Belgia. Oke. Lalu Oma mungkin? Dia ditunjuk untuk menggantikan Santo Remaklus. Karena Santo Remaklus itu mengundurkan diri. Dia ingin menghabiskan sisa hidupnya sebagai seorang pertapa. Berarti memang ia setelah bertugas mengundurkan diri, bertapa lalu digantikan oleh Theodardus. Abbas Theodardus itu kemudian tegas dan menjalankan disiplin di biaranya. Selain dia disiplin, dia juga kebapaan dan lemah lembut. Berarti itu yang membuat ia disegani ya Oma ya? Ya. Jadi dia sangat disayang, dicintai oleh seluruh komunitas biara. Wah luar biasa. Selain dia juga lemah lembut, namun juga ia merupakan sosok yang tegas dan disiplin sehingga komunitas tersebut itu bisa terorganisir gitu ya Oma.
Oke. Nah, Feli juga dengar informasi bahwa Abbas Theodardus itu juga sempat diangkat menjadi uskup ya, Oma? Oh ya, pada tahun 662 Abbas Theodardus ditahbiskan menjadi seorang uskup di Maastricht. Maastricht itu di Belanda. Iya. Berarti memang apakah tugas terakhirnya beliau itu sebagai seorang uskup, Oma? Di Belanda ia kemudian menjadi uskup yang terkenal karena kesalehannya dan juga karena dia gigih membela umatnya yang diperas oleh bangsawan-bangsawan tuan tanah dan pegawai-pegawai pajak. Iya. Begitu. Oh, berarti memang orang-orang, bukan hanya orang-orang dari Belgia saja dan bukan juga dari Prancis saja, namun juga di tempat-tempat yang ia datangi, ia merupakan seseorang yang sangat disegani ya, Oma. Ia juga dengan gigih juga mempertahankan gereja-gereja yang ada di wilayahnya, di keuskupannya. Betul. Yang mau dikuasai oleh bangsawan-bangsawan yang brengsek gitu. Yang serakah ya, Oma ya. Betul sekali. Wah, luar biasa loh ya perjuangannya ya. Nah, itu kan tugas Abbas Theodardus tadi sebagai uskup. Nah, Feli ingin tahu nih, Oma, bagaimana sih kisah kemartiran dari Santo Theodardus? Demi membela umatnya dia, Theodardus itu dan membela umatnya dan hak-hak milik gereja. Theodardus itu mengajukan protes yang keras kepada Raja Childeric kedua. Oh, itu berarti mereka raja tersebut merupakan salah satu yang serakah itu ya, Oma? Iya. Namanya Raja Frank. Frank. Ia protes keras pada Raja Frank. Lalu pada suatu hari waktu dia mengadakan perjalanan ke pengadilan kerajaan, ia dibunuh secara keji oleh kaki tangan bangsawan-bangsawan yang serakah itu. Berarti memang dibunuh secara tiba-tiba gitu ya, Oma ya. Dia tadi dibunuh itu di hutan Binwald. Oh, itu di mana, Oma, ada negaranya kalau boleh tahu? Di dekat Jerman. Oh, di dekat Jerman. Di dekat kota Speyer, Jerman. Berarti memang di situ ia meninggal, lalu baru sejak saat itu beliau langsung dinobatkan sebagai martir ya, berarti Oma ya, karena membela. Dia sangat disayangi, dikagumi oleh karena ia membela umatnya, betul. Dan dia juga mempertahankan tanah-tanah gereja. Betul sekali ya, Oma. Wah, tentunya ada banyak hal ya yang kita bisa ambil ya, Oma ya, dari seorang Santo Theodardus ini. Salah satunya adalah bagaimana kita sebagai manusia itu harus bisa lemah lembut, namun juga kita harus tegas atas pilihan kita ya, Oma. Betul ya. Kadang kan ketika kita terlalu baik dengan orang, bersikap lemah lembut dengan orang, kita hanya ya udah deh, lihat aja, let it flow gitu ya, tanpa tahu apa yang kita mau, seperti itu. Namun di sini kita diajarkan lagi oleh Santo Theodardus bahwa kita boleh menjadi lemah lembut, kita bisa menjadi baik hati dengan semua orang, namun juga kita harus bisa tegas atas pilihan kita, terutama jika itu ada hubungannya dengan iman yang kita percayai ya, Oma ya. Betul sekali, luar biasa ya. Kisah yang sangat inspiratif tentunya dari Santo Theodardus. Di sini kita juga bisa banyak belajar tentang keberanian juga ya, Oma, untuk tidak takut membela iman yang kita percaya. Gigih membela. Betul.
Nah, itu dia Oma kisah dari Santo Theodardus. Di sini Feli ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Oma ya, karena sudah ngobrol-ngobrol sama Feli pada segmen hari ini. Nah, Oma, sebelum Feli menutup sesi pada hari ini, Feli akan pimpin dengan doa ya, Oma. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Santo Theodardus, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti ada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih banyak Oma telah datang di sesi Oke hari ini pada hari ini ya Oma. Ya. Nah, itulah tadi kisah dari Santo Theodardus Martir, dan nantikan video-video kami selanjutnya, dan sampai jumpa di Oke hari ini, Orang Kudus hari ini berikutnya. Hari ini